Sejarah Yamaha RX Series di Indonesia. Saat riset kami yang telah meracik sejarah dari seri Yamaha RX keluaran dari pabrik Yamaha. Mulai dari jenis RX pertama kali dibuat pada tahun 70-an hingga akhir tahun 80-an. Bahkan kabarnya Yamaha beberapa kali sempat mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Yamaha RX dengan alasan peminatnya tak pernah sepi. Kita kupas dimulai dari 1. Yamaha RX 125 Twin. Selain RX 125 single silinder, Yamaha Indonesia lain juga menjual versi twin silinder ganda, dari RX 125 ini. Tetapi mengadopsi dari varian Yamaha RD 125 hanya saja begitu masuk Indonesia namanya dirubah, karena varian RX lebih dikenal di Indonesia. Namun karena motor twin silinder membutuhkan ekstra perawatan daripada satu silinder, maka tak heran kalau varian twin ini susah ditemui di jalanan. Sepertinya ini adalah varian Yamaha RX pertama masuk, karena RX 100 baru muncul tahun 1977. Motor buatan tahun-tahun 1976 sampai tahun 1979. Motor ini mengusung mesin 2 silinder. Maksimal power 16 tenaga kuda Akeong 8500 revolusi per menit dan maksimal torsi sebesar 1,3 kg m Akeong 8000 revolusi per menit yang tersalurkan melalui 5 percepatan. 2. Yamaha RX 100, tahun 1977. Seri RX hadir lagi, tapi masih tetap dengan kapasitas mesin 100 cc. Nama RX, rupanya nama yang sakti. Nama ini akhirnya menjadi nama yang melegenda di Indonesia, karena perjalanannya yang panjang dan Yamaha RX tetap memiliki penggemar tersendiri sampai saat ini. Motor ini bertahan hingga tahun 1981. Meskipun bermesin kecil namun mampu memuntahkan tenaga hingga 11,5 bhp pada kitiran 7500 revolusi per menit khas motor overstroke yang tidak bisa teriak sampai RPM tinggi. 3. Yamaha RX 125 engkel. Tahun 1979 hadir kembali versi RX 125. Kali ini bermesin 1 silinder, lebih ringan, lebih bertenaga dan cepat disukai orang. Penampilannya lumayan sangar ditambah suara knalpotnya yang merepet pedas menjadi ciri khas Yamaha RX 125 engkel pada era 80-an. Yamaha RX 125 engkel ini banyak memiliki penggemar dan pemakainya pun sangat banyak pada masanya. Selain itu motor ini pun dianggap motor kencang. Motor ini bertahan hingga tahun 1983 dan lebih laris ketimbang pendahulunya RX 125 Twin yang memakai mesin 2 silinder. 4. Yamaha RX K135. Yamaha rupanya terus mengembangkan versi RX dengan mengeluarkan Yamaha RX-K yang berkapasitas 135 cm3 pada tahun 1980. Kapasitas mesin membengkak menjadi 135 cm3. Inilah yang jadi cikal bakal Yamaha RX King di kemudian hari. Yamaha RX-K adalah tunggangan yang keren pada masa itu. Motor ini didatangkan secara CBU langsung dari Jepang sono. Dengan kapasitas mesin 135 cm3 tentunya mudah bagi kuda besi ini untuk melibas saingan-saingannya. Motor ini bertahan hingga tahun 1983. Yamaha RX-K ini dianggap kurang laku dan kurang cocok untuk pasar Indonesia, makanya motor ini hanya berumur singkat saja. Dibekali mesin 135 cm3 2 stroke, silinder 1 tegak, max power 17,5 tenaga kuda Akeong 7500 revolusi per menit. Dari segi desain lampunya motor ini tergolong mewah karena dilengkapi cover lampu layaknya motor balap. 5. Yamaha RX S115. Selain RX-K, Yamaha terus mengeluarkan seri RX-nya yang ternyata banyak macamnya. Setelah RX 125, lalu RX 100. Kemudian RX-K dan diteruskan dengan RX-S di tahun 1981. Hal ini agak membingungkan para pengguna motor di Indonesia karena banyak sekali versi RX yang keluar. Penampilan RX-S sendiri mirip dengan Yamaha RX-K, hanya warnanya yang lebih menarik dan kapasitas mesin mengerut menjadi 115 cm3.
Inilah cikal bakal RX Special dikemudikan hari. RX-S ini didatangkan langsung secara CBU dari Jepang. Namun sayangnya umurnya pendek dari mulai dijual 1981 hingga 1983. 6. Yamaha RX Special. Tahun 1983 Yamaha Indonesia terus mengeluarkan seri RX-nya. Kali ini diberi nama Special. Nama istilah Special yang disandangnya agak membingungkan juga. Special sebagai lanjutan RX-S atau Special punya makna lain. Dari komentar yang pernah menunggangi RX Special ini, katanya motor ini benar-benar lincah dan sangat bertenaga. 7. Yamaha RX King. Inilah raja motor laki abadi sepanjang masa yakni RX King. Dan memang di awal kemunculannya sepeda motor ini menjadi raja jalanan. Alhasil pencopet dan penjambret pun suka mengendarai si raja ini, hehe. Dengan kapasitas mesin 135 cm3, RX King masih unggul, terutama di tarikan awal. Hampir semua orang mengenal motor Yamaha RX King, si raja jalanan, si jago merepet dan raja kebul, serta belayaran dua khas, nuok-nya, dengan suara berisiknya memekakkan telinga orang di dekatnya. Saat ini Yamaha RX King ini sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pabrikan Yamaha Indonesia. Selain sudah mulai jarang terlihat di jalanan. Namun begitu saat ada event tertentu yang melibatkan komunitas pecinta dan pemilik Yamaha RX King, maka ribuan motor ini akan ada. Generasi sang raja, termasuk bertahan lama melakukan perjalanannya di Indonesia. Sejak tahun 1980 sampai lewat tahun 2010-an. Dan pastinya saat ini orang termasuk saya tak akan malu menaiki Yamaha RX King. Dan belum lama ada kabar bahwa ada sebuah motor RX King yang akan dijual dengan harga 100 juta, dengan KM 200-an. 8. Yamaha RX-Z. Spesies baru dari Yamaha inilah yang layak disebut raja semi-sport firing di masa 90-an. Memiliki tenaga kuda sebesar 21 tenaga kuda tentunya sangat mengerikan buat yang mencobanya. Kapasitas mesin 135 cm3 dengan raungan mesin dan suara knalpot yang dahsyat, menggetarkan saingan-saingannya. Karena kesuksesan dan kedahsyatannya Yamaha RX-Z ini pun dalam 4 tahun hadir sebanyak 4 generasi. RX-Z mempunyai desain baru beda dari generasi RX sebelumnya. 9. Yamaha RZR. Tahun 1988 Yamaha menggebrak mengeluarkan senjata barunya yaitu Yamaha RZR. Kapasitas mesin 135 cm3 adalah CC yang besar pada saat itu. Dan tentunya Yamaha RZR menjadi sepeda motor sport firing yang disegani pada masa itu. Desain seperti melengkapi bentuk dari RX-Z. Yang menakutkan adalah motor ini sanggup menghasilkan max power sebesar 20 daya kuda. Saat itu saya masih duduk di bangku SD. Ada tetangga yang mempunyai anak tinggal di kota yang memilikinya. Seakan hanya satu orang per satu kota saja yang mampu membelinya. Motor sport firing pertama yang pernah saya lihat. Oke sob, terima kasih sudah menonton. Ikuti terus video-video kami. Dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna. Semoga bermanfaat.